Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, semangat lagi belajarnya ya. Sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa, kalian berdoa dulu dengan doa di pagi hari dan doa sebelum belajar. Baiklah, hari ini kita masuk pada muatan seni budaya dan prakarya atau SBDP pada tema 2, subtema 2 dan subtema 3. Anak-anak, tentu kalian telah mengetahui tentang gerakan keseharian dalam tari. Ayo kalian ingat lagi, gerakan keseharian dalam tari itu ada apa saja? Gerak keseharian dalam tari itu, yang pertama ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gerakan kepala contohnya dapat berupa menengok ke kanan atau ke kiri, lalu menengadah atau menunduk. Kalian bisa kan? Ayo coba latihan. Gerakan kepalamu berupa menengok ke kanan, lalu ke kiri, menengadah, dan menunduk. Kemudian gerakan tangan. Gerakan tangan dapat berupa gerakan mendorong, menarik, bertepuk tangan, atau menjentikan jari. Ada juga gerakan dengan mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah, seperti pada gambar di layar kalian. Angkat kedua tangan kalian ke atas, lalu kalian ayunkan ke samping kanan dan ke samping kiri, lalu kalian ayunkan tangannya ke atas dan juga ke bawah. Selanjutnya melakukan gerakan kaki. Gerakan kaki dapat berupa gerak berjalan, berlari, atau melangkah ke samping. Gerak kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Perhatikan contoh berikut. Gambar yang pertama, gerak kaki melangkah ke depan. Lalu gambar yang kedua, yaitu gerak kaki melangkah ke samping. Gambar yang ketiga, gerak lutut ditekuk. Dan gerakan yang keempat, yaitu gerak kaki diangkat. Kalian bisa ya, gerakan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini merupakan contoh dari gerak keseharian dengan gerak kaki. Selanjutnya, melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung sehingga membentuk suatu tarian. Agar gerakan kompak, lakukan dengan hitungan. Nah, anak-anak, contoh dari koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki yaitu gerakan bermain layangan. Gerakan bermain layangan ini merupakan contoh dari gerakan yang menggabungkan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Biasanya saat bermain layangan, kepala kita menengadah ke atas. Lalu kedua tangan kita memegang benang, lalu digerakkan ke depan
dan ke belakang. Untuk gerakan kaki, kaki digerakkan ke depan dan juga ke belakang. Seperti itu ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Agar gerakannya kompak dan sesuai, kalian gunakan hitungan 1 sampai 8 sesuai dengan setiap gerakannya. Hitungan 1, kalian dapat menggerakkan tangan kiri kalian dengan posisi awal di bawah, lalu gerakan ke atas seperti gambar nomor 1. Lalu pada hitungan 2, kalian gerakkan tangan kanan kalian dengan posisi awal di bawah, lalu gerakan ke atas. Pada hitungan ketiga, ulangi gerakan seperti gerakan nomor 1. Hitungan keempat, kalian gerakan tangan kanan kalian seperti gambar nomor 2. Selanjutnya pada hitungan kelima, kedua lengan kalian diangkat ke atas lalu diayunkan ke kanan. Untuk hitungan keenam, tangan kalian ayunkan ke kiri seperti gambar nomor 6. Untuk hitungan nomor 7, kalian ulangi seperti gerakan nomor 5. Begitupun hitungan 8 sama seperti gerakan nomor 6. Selanjutnya kita masuk pada subtema 3, muatan SBDP. Ayo, ada yang masih ingat tentang gambar imajinatif? Sebelumnya kalian telah menggambar contoh-contoh gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Artinya, objek yang kalian gambar tidak sesungguhnya ada di depan kalian, tapi kalian hayal, kalian bayangkan. Banyak alat dan bahan yang dapat kalian gunakan untuk menggambar. Contoh alat dan bahan: buku gambar, pewarna. Pewarna itu ada yang pensil warna atau bisa menggunakan spidol warna, krayon atau cat warna. Selain itu, kalian dapat menggunakan penggaris, pensil, penghapus, dan juga rautan. Itulah alat dan bahan yang kalian gunakan untuk menggambar. Menggambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil hayalan seseorang. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Di dalam teknik mewarnai terdapat cara gradasi atau cara gelap terang. Cara gradasi ini adalah cara atau teknik mewarnai di mana bagian tepi gambar diwarnai dengan warna yang gelap. Coba perhatikan gambar ikan pada gambar. Pada bagian tepinya, warnanya lebih gelap dibandingkan bagian dalam tubuhnya. Inilah yang disebut cara gradasi atau gelap terang dalam mewarnai. Langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. Yang pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Yang kedua, warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap. Yang ketiga, warnailah gambar bagian dalam dengan warna terang.
Seperti itu ya. Jadi inilah cara mewarnai yang dinamakan cara gradasi atau gelap terang, di mana bagian tepi gambar atau bagian sisi gambarnya diwarnai dengan warna yang gelap. Sedangkan untuk bagian dalam gambarnya diwarna dengan warna yang lebih terang. Langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Yang kedua, buatlah latar belakang gambar. Yang ketiga, tebalkan sketsa gambarmu. Yang keempat, warnailah gambar menggunakan pewarna, baik itu krayon atau pensil warna. Yang kelima, warnai pula latar belakangnya. Nah, anak-anak, itulah materi pada muatan SBDP. Hari ini kalian telah belajar tentang gerak keseharian pada tari dan menggambar imajinatif. Gerak keseharian dalam tari, gerakannya ada 3. Yang pertama gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Lalu untuk gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Alat dan bahan yang dapat kalian gunakan untuk menggambar misalnya pensil warna, krayon, spidol warna, cat warna, penggaris, penghapus, dan rautan. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian belajar lagi ya. Kalian dapat membaca dan juga menyimak video ini kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.